Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Sadam Permana, seorang sarjana hukum yang akan membahas kasus-kasus hukum yang terjadi setiap minggunya. Hukum, wih, sarjana hukum mana nih Kak? Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Wih. Iya, dan sekarang bekerja sebagai content creator membahas berbagai macam kasus-kasus hukum. Jadi alhamdulillah ilmu hukumnya masih kepake nih Kak. Gitu. Iya dong. Iya, alhamdulillah. Oke, jadi ini adalah kasus pertama yang akan aku bahas di YouTube. Tapi sebelum itu gue punya pertanyaan Kak. Dan ini pertanyaan sebenarnya akan sangat sensitif. Oke. Bayangkan ya. Ketika ibu lo menjadi korban pemerkosaan dan ketika hal itu terjadi, lo ada di sana. Apa yang akan lo lakukan? Pasti gue akan ngelawan dengan seluruh jiwa raga gue sih. Kira-kira lo akan merasakan apa ketika momen itu terjadi? Sakit sih, pasti gue akan nge-freeze dulu sih. Karena itu kan bener-bener orang asing gitu. Iya. Dan itu pasti gue akan lawan. Dan itu terjadi di depan orang yang kita cinta, ibu. Nah Ibu itu, kita. itu sih. Kalau gue kayaknya gue bakal hancur banget sih hati gue, dan kayak sama kayak lo tadi bilang, lo akan nge-freeze. Iya. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi mirisnya ini bukan hanya sekedar bayangan. Ini beneran terjadi, kasus yang beneran terjadi. Jadi gue akan membahas sebuah kasus yang terjadi di Aceh. Ada seorang anak berusia 9 tahun meninggal dunia karena dibunuh oleh pelaku yang sedang melakukan pemerkosaan pada ibu korban yang merupakan korban juga. Dan anak ini berusaha untuk membantu ibunya dan akhirnya ia dibunuh oleh pelaku. Sadis banget nih. Ya, dan bejat. Gue bener-bener kayak, ini kayaknya iblis juga minder sih dengan perilaku manusia yang kayak gini gitu. Tapi mungkin sebelum membahas kasusnya, aku ingin membahas lagi tentang bagaimana kasus kekerasan seksual dan kasus pemerkosaan yang ada di Indonesia. Jadi, Komnas Perempuan mencatat dalam rentang 10 tahun terakhir, itu terdapat lebih dari 2,5 juta kasus kekerasan berbasis gender yang sudah dilaporkan pada banyak lembaga. Dan juga yang paling gue miriskan lagi adalah ketika ada kasus pemerkosaan itu masih ada stigma negatif terhadap korban. Oh bayangin Kak, korban udah dapat perilaku atau mendapatkan pemerkosaan, tapi ketika dia udah jadi korban, dia dikucilkan, didapatkan stigma negatif. Termasuk 98. Ya, tragedi 98. Gak apa-apa, lantang saja Kak. Kita harus menyuarakan hal itu. It's okay. Jadi itu dia. Kasus pemerkosaan terjadi 98 kemudian dibungkam, tidak diberitakan, tidak dimasukkan dalam sejarah. Nah, itu yang menjadi hal yang sangat bermasalah sekali di negara ini. Kita harus bahas sih nanti. Kita harus bahas. Tapi kita bahas kasus ini terlebih dahulu teman-teman. Jadi, ini adalah kasus yang terjadi di Kecamatan Birembayan, Aceh Timur. Suatu hari di hari Sabtu 10 Oktober tahun 2020. Pelaku ini bernama Samsul Bahri, usianya 41 tahun. Dia baru pulang ke desanya dan tahu nggak Kak, gongnya apa? Apa? Dia ini sebelumnya sudah ditahan hampir 15 tahun karena telah mantan narapidana karena sudah pernah melakukan sebelumnya. Jadi udah ditahan. Dia itu merupakan terpidana kasus seorang pria di tempat hiburan malam di Pekanbaru Riau di tahun 2005. Sudah pernah. Jadi dalam hukum itu namanya residivis atau ada pengulangan kembali. Jadi dia adalah tapi udah melakukan. Setan minder sih. Nah, jadi dia pulang nih ke rumah, ke desanya. Nah, ketika si pelaku ini pulang ke desanya, awalnya tuh nggak ada hal yang aneh dari pelaku. Dia masih melakukan kegiatan sosial, masih bersosialisasi, masih berbaur lah gitu. Bahkan dia itu bekerja gitu. Dia memetik kelapa sawit di ladang milik orang tuanya yang berjarak 1 kilometer dari rumahnya. Jadi dia udah bekerja. Mungkin dia udah yang kayak, oke, gue udah keluar dari penjara, gue ingin memulai kehidupan yang baru. Ya.
Tapi suatu hari dia melihat ada bangunan rumah sederhana ukuran 4 kali 5 meter berdiri di hadapannya. Dan di situ dia melihat ada seorang perempuan yang berusia 28 tahun yang dalam kasus ini adalah korban. Kita kasih aja inisialnya I. Dia melihat dari jarak jauh, dari jarak dekat juga, dan akhirnya ada timbul hasrat atau keinginan untuk memiliki I. Padahal I ini sudah memiliki suami dan juga sudah memiliki anak. Jadi korban ini berusia 28 tahun, dia itu tinggal di rumah tersebut dan suaminya adalah seorang pencari ikan di laut atau seorang nelayan. Jarang pulang ya. Jarang pulang, apalagi malam. Iya. Ya kan? Jadi akhirnya si pelaku ini melihat dari jarak kejauhan ada sebuah hasrat. Di suatu malam, di jam 2 pagi, si Samsul ini bawa parah. Memang dia punya keinginan untuk si korban. Dia masuk ke dalam rumah korban, pintunya dibuka secara paksa, dan di situ dia sudah melihat korban sedang tertidur. Suaminya lagi nggak ada, karena kebetulan sedang mencari udang. Jadi memang bekerja pada saat itu. Dan memang sepertinya si pelaku ini tuh udah tahu kondisi. Oke, Di malam hari lewat. mungkin ya sering lewat, suaminya nggak ada, dia udah tahu, udah paham kondisi, makanya dia udah langsung masuk aja ke rumah korban pada saat itu. Oke. Nah, dia mencongkel pintu rumahnya masuk ke dalam rumah korban. Dia sudah melihat korban sedang tertidur pada saat itu. Dia memegang tubuh dari korban. Korban kaget, bangun melihat ada pria yang gak dikenal sudah ingin melakukan hal-hal yang tidak-tidak kepadanya. Jadi udah langsung posisinya udah kayak terpaksa gitu. Dan korban pada saat itu gak tahu mau ngapain, bingung kan. Dia kayak ini apa, ini kenapa? Bayangin lo lagi bangun tidur di tengah malam, tiba-tiba pas lo buka mata ada orang gak dikenal, pintu rumah lo udah kebuka di depan lo gitu ya. Dan udah ingin melakukan sesuatu kepada lo. Ya, creepy banget sih. Ya, exactly. Dan mirisnya pada saat itu, kemudian ada anak korban bernama R. Anak yang berusia 9 tahun pada saat itu. Masih SD ya? Masih SD. Nah, kemudian pada saat itu ketika anak ini, R, melihat ibunya sedang hati seorang anak pasti meronta dan sakit. Jadi dia bangun. Dia bangun juga, dan dia berteriak, dia berusaha untuk melindungi ibunya. Ibunya pada saat itu udah bilang, udah nyuruh untuk anaknya tuh pergi. Lari, pokoknya kamu lari gitu. Jangan kesini, cepat lari. Sebagai orang tua begitu. Untuk melindungi anaknya juga. Tapi ternyata anaknya ini juga punya keinginan untuk melindungi ibunya. Jadi anaknya tetap stay di situ. Anaknya tetap stay, berusaha untuk melindungi ibunya. Tapi kemudian si Samsul ini, dia awalnya gak tahu ada anak itu. Karena anaknya berteriak, dia juga akhirnya panik. Akhirnya dia membacok korban. Ditepis oleh korban pada saat itu. Dan yang bikin sedih adalah tangan anak umur 9 tahun tuh kecil ya. Kayak gak gede gitu. Itu menahan parangnya gitu. Sampai benar-benar berdarah. Jadi dia berusaha untuk sekuat tenaga melindungi ibunya. Kemudian Samsul ini membacok korban di perut, di dada, dan akhirnya korban meninggal di tempat. Wow. Nggak sampai di situ aja. Akhirnya karena ngerasa aman nih. Karena ngerasa aman, akhirnya si pelaku ini ngebawa korban ibu pada saat itu I keluar rumah, digerek, zep. Dan akhirnya ketika sudah di luar rumah pun ia untuk kedua kalinya. Bejat banget sih ini. Ketika di luar, korban akhirnya untuk kedua kalinya, tapi korban ini nggak sadarkan diri pada saat itu. Karena sudah trauma, terbentur juga, ada kekerasan fisik juga yang dilakukan kepada korban.
Dan pada akhirnya pada saat itu pelaku ini bilang sama korban, yuk kita kuburkan anak itu bareng-bareng. Dan akhirnya korban bilang, jangan, biar saya dan suami saya yang menguburkan anak ini pada saat itu karena kondisinya sudah meninggal di tempat. Akhirnya Samsul ini mengikat kedua tangan korban dengan kain hitam lalu meninggalkan korban di tengah kegelapan malam tanpa busana. Kemudian si pelaku ini masuk lagi ke rumah korban, memasukkan mayat daripada korban ke dalam karung. Akhirnya dibawa nih ke tempatnya korban I. Pas dibawa ke korban I, jarak 3 meter digali tanah dengan niatnya untuk menguburkan korban di sana. Tapi kemudian si anak ini, akhirnya si pelaku ini gak jadi untuk makamkan anaknya di sana. Dibawalah ke sungai dan akhirnya mayatnya dibuang di arah sungai itu. Takut ketahuan dia. Mungkin. Akhirnya ketika si pelaku ini sedang menguburkan atau membuang jasad anaknya ini, dia akhirnya melepaskan ikatan dan akhirnya kabur. Setelah azan subuh berkumandang, korban akhirnya lari ke rumah seorang warga. Lari tanpa busana pada saat itu, cuman busana pendek. Kemudian akhirnya warga pada saat itu memberikan sarung dan akhirnya dia berusaha untuk diselamatkan. Tapi kemudian anaknya memang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Insiden ini menggemparkan warga Alwe-Gading. Dan akhirnya korban I pada saat itu dibawa ke rumah sakit, dicek langsung kondisi kesehatannya. Dan lo tahu kak apa yang parah juga dari kasus ini? Pada saat itu korban sedang mengandung. Aduh. Dan juga dicek pada saat itu kondisi kandungannya. Dan ternyata kondisi kandungannya aman pada saat itu. Wah, gak kebayang sih. Pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020, akhirnya warga dan polisi berhasil menemukan Samsul di bawah pokok kayu yang berjarak sekitar 1 km dari lokasi kejadian. Akhirnya dia udah ditangkap lagi. Hingga sore harinya, sekitar pukul 4 sore, kepala dusun Gampong menemukan jasad mengapung di aliran pinggir sungai Gampong, Alwe-Gading. Dan akhirnya mayat daripada korban divisum dan terdapat 10 luka penganiayaan senjata tajam. Akhirnya pelaku yang bejat ini ditangkap oleh polisi. Dia sempat melawan dan dalam perjalanan sehingga ditembak nih bagian kakinya. Samsul pada saat itu juga gak mau ngaku dia membuang jasad korban itu di mana. Tapi pada akhirnya alhamdulillah ditemukan oleh kepala dusun. Atas kejadian ini Samsul telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat pasal berlapis, pasal 338, junto 340, junto 285, junto 351, ayat 2, KUH pidana dan atau pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dan atas pasal yang dibebankan kepadanya, Samsul ini terancam hukuman mati. Sudah selayaknya sih. Sudah selayaknya. Nah, Samsul ini dikenakan beberapa pasal berlapis karena melakukan beberapa tindak pidana berat sekaligus. Nah, mungkin aku akan menjelaskan beberapa pasal-pasal yang sudah aku sebutkan tadi. Pertama, pasal 338 itu pembunuhan biasa, 340 KUHP itu pembunuhan berencana, 285 itu pemerkosaan, 351 ayat 2 KUHP itu penganiayaan yang menyebabkan luka berat, serta pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 itu kekerasan terhadap anak. Nah, ini kita baca aja nih pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Isi dari pasalnya adalah barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dihukum karena pembunuhan dengan rencana dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Jadi ini salah satu pasal yang juga dikenakan kepada si pelaku yang bejat ini. Kenapa? Karena kan ketika, lo ingat di awal ketika dia masuk ke dalam rumahnya dia udah bawa parang. Jadi itu udah ada niatan dipersiapkan untuk kalau ada apa-apa untuk dia melakukan pada saat itu. Nah, lo tahu nggak kak?
Akhir dari kasus ini seperti apa? Enggak. Pelakunya, si Samsul yang bejat, yang melebihi setan ini, dia nggak dihukum penjara. Seriusan? Lo tahu kenapa? Kenapa? Karena dia meninggal dunia sebelum dijatuhkan hukuman ke dia. Gila, nggak fair. Jadi tanggal 17 Oktober tahun 2020, si Samsul ini itu mengeluh dia sesak napas. Ya kan? Kemudian saat mau dibawa ke rumah sakit, polisi menemukan Samsul ini sudah tidak bernyawa. Jadi petugas langsung membawanya ke rumah sakit dan menyatakan tersangka atau Samsul ini telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi dia sesak napas ketika di dalam tahanan. Dan ternyata akhirnya dia meninggal dunia. Kenapa menurut lo nggak adil? Karena menurut gue orang-orang kayak gini tuh harus ngerasain rasanya hidup itu terbatas di dalam sel penjara sampai akhirnya dihukum hukuman mati. Dan menurut gue dia harus ngerasain dulu gitu. Dia harus ngerasain momen yang di dalam penjara itu kayak, wah gila gue nggak bisa ngapa-ngapain, terbatas ini itu. Dan itu kan sakit ya, maksudnya kena ke psikis. Kalau ini kan langsung mati. Tapi dia udah pernah di penjara sebelumnya, Kak. Hampir 15 tahun. Jadi apalagi yang dia rasakan? Dia udah pernah merasakan hal itu. Residivis. Susah sih emang udah ini mah dalangnya setan mungkin udah. Jadi menurut lo meninggalnya dia di lapas atau di tahanan itu nggak adil? Harusnya dia mendapatkan hukuman terlebih dahulu harusnya. Iya. Oke. Menurut lo hukuman apa yang pantas diberikan kepada si bejat ini? Setidaknya yang fair bagi dia nih, menurut gue tuh adalah kayak diasingkan kemana dan dengan penjara yang kecil dan makanan yang terbatas, dia tuh harus ngerasain dulu tuh sakit penderitaan itu, bener. Nah dia harus dapet yang kayak ruang selnya kecil, nggak ada temen ngobrol, hidup dengan sendirian, nah itu tuh baru dihukum mati. Jadi menurut lo keadilan itu didapat ketika dia sudah bisa mendapatkan penderitaan yang serupa dengan dia memberikan kepada korbannya. Kalau gue gitu. Kalau lo gitu. Oke. Gimana kalau menurut teman-teman? Apakah itu yang disebut sebagai adil atau sebenarnya ada makna lain daripada adil? Tapi ya Dam, setahu gue di kasus ini yang juga sempat gue ikutin, kebetulan gue mengikuti kasus ini, itu adalah biasanya anak-anaknya ini yang jadi korban itu tuh nggak tinggal di situ Dam. Jadi mungkin kayak ini kerasa jadi kayak semacam drama film, tapi entah kenapa pas banget si anaknya ini tinggal sama ibunya di situ. Ada kejadian itu. Ada kejadian itu. Itu yang menurut gue pas gue mengikuti kasus ini agak sakit sih ngikutinnya. Itu sih. Ya. Dan ini adalah kasus yang sangat menyakitkan hati kita semua. Perlindungan seorang anak, seorang perempuan itu yang masih menjadi PR di negara ini. Jadi mungkin untuk menutup kasus ini, di video ini, ada 3 hal yang mau aku sampaikan. Yang pertama adalah pentingnya untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan. Karena perempuan itu merupakan pihak yang rentan terhadap kekerasan, yang salah satunya adalah kekerasan seksual. Yang kedua adalah pentingnya untuk meningkatkan perlindungan kepada anak di bawah umur. Itu yang kedua. Yang ketiga yang mau gue sampaikan adalah gue mengecam segala bentuk kekerasan seksual, pelaku kekerasan seksual, dan pokoknya itu adalah hal yang tidak bisa ditolerir. Lo gimana, Kak? Setuju. Semoga korban bisa mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Dan kita tahu bahwa ini adalah korban yang merenggang nyawa seorang anak kecil yang berusia 9 tahun karena melihat ibunya yang sedang Di sini aku pribadi melihat sisi heroik daripada korban, keinginan untuk melindungi ibunya yang sangat ia cintai, dan momen ketika ia disuruh untuk lari tapi dia tetap stay, itu menunjukkan kasih sayang, loyalitas
bakti kepada orang tuanya. Dan ini adalah rasa cinta yang harus dimiliki oleh setiap anak untuk melindungi ibunya, ibu aku, ibu kita semua, dari berbagai ancaman yang mungkin akan dihadapi oleh ibu kita sendiri. Aku Sadam Permana, terima kasih sudah membahas kasus ini secara bersama. Sampai bertemu di kasus hukum berikutnya.